bisa. Asal usul pemilik lembah yang ada di Kota Palu. Konon kabarnya begini, karena di daerah kita Sulawesi Tengah ini tidak ada budaya tulis, ada cuma budaya lisan, namanya notutura. Notutura itu bertutur, budaya tutur. Nah, jadi apa? Ini cerita dari turun-temurun, dari nenek moyang kita dulu, kemudian dititipkan ke nenek-nenek, akhirnya turunlah ke generasi kita sekarang ini. Mungkin juga suatu saat saya akan kerja, Pak, generasi saya bercerita lagi ke bawah dan seterusnya. Jadi saya mengambil apakah kebenarannya sah atau tidak karena budaya tutur ya. Daerah Sulawesi Tengah, khususnya Lebah Palu, dulu konon kabarnya itu hutan belantara. Kemudian pada suatu waktu muncullah seorang lelaki yang berasal dari selatan, tepatnya suku Mandar. Nah, suku Mandar ini seorang lelaki bangsawan, dia ada di ketinggian. Kemudian dia melihat ke lembah Palu ini. Palu, dulu belum Palu namanya, masih melihat ke lembah ini. Dia melihat, oh ternyata di satu titik di lembah Palu itu ada cahaya. Nah, dengan keberaniannya dan rasa penasarannya dia turun ke bawah lembah itu. Karena cahayanya kan jauh, turun melewati bermacam rintangan. Tiba-tiba dia dapat satu pondok dengan nyala api yang sangat kecil ya. Di sana dia menemukan seorang perempuan yang berambut panjang. Nah, di sini terjadi dialog antara si lelaki bangsawan dari Mandar dengan perempuan yang ada di lembah Palu ini. Perkenalan mereka. Si perempuan memperkenalkan namanya bernama Vriata. Vriata itu kalau pengertian di suku Kaili ini adalah makhluk halus. Makhluk halus itu Vriata namanya. Nah, sementara sang laki-laki ini dia diberi nama Tomalanggai. Tomalanggai itu bapaknya laki-laki. Jadi apa, orang yang kuat. Perkenalan karena sudah sering bertemu semua, akhirnya mereka saling tertarik. Ini masih ada dua insan ini dulu ya di lembah Palu ini. Nah, mereka kawin. Namun sebelum mereka kawin itu ada persyaratan yang diberikan oleh si perempuan. Jadi persyaratannya begini, nanti apabila saya meninggal, suatu saat nanti saya meninggal, saya mohon jasad saya ini jangan dikuburkan. Jadi maunya diapain? Dia bilang taruh di tempat masak di atasnya para masak ini ya. Nah, biasa orang masak ada seperti ya tempat itu, tempat piring, dan kemudian ditutup dengan daun pisang. Sudah. Singkat cerita, mereka kawin. Dalam perkawinan itu mereka tidak punya keturunan. Nah, setelah itu beberapa tahun kemudian, namanya juga usia ya, akhirnya si perempuan meninggal. Nah, di sini terus si laki-laki tadi, si Tomalanggai ini, dia teringat akan janji yang diberikan oleh si perempuan tadi, si Vriata ini. Nah, ternyata dia tidak dikebumikan, kemudian hanya ditaruh di para piring ya, kalau orang sini bilang. Kemudian itu dengan kain daun pisang. Nah, setelah ditutup begitu, ini si Tomalanggai bersedih karena kehilangan seorang putri yang cantik. Bersedih selama 1 hari 2 hari,
3 hari. Pas malam ketujuhnya, karena saling rindunya sang suami ini terhadap istrinya, dia pergi melihat jasad istrinya tadi. Setelah dia buka daun pisang itu, ternyata di situ sang istri sudah tidak ada, sudah menghilang. Dia menjadi orang halus, Veata tadi. Makanya keyakinan orang sini Veata itu adalah orang halus. Nah, ini si suami ini sudah bingung tuh, loh ini istri saya mana ini? Dia cari-cari tidak ada. Nah, akhirnya ada satu suara dia dengar. Dia bilang suamiku, kalau kau rindu padaku, kau harus ada adat yang harus kamu buat. Nah, tapi kita tidak bisa bertemu di dunia nyata. Kita hanya bisa bertemu antar jasad saja. Setelah begitu, selang beberapa waktu dibuatkan adatnya, akhirnya ketemu. Nah, ini si Tomo Langgai ini saking rindunya dia, kebingungan dia, jalan lagi. Kalau bapak lagi, ada yang bertemu lagi sama seorang perempuan, mereka kawin. Nah, kawin lagi dan ini singkat cerita ya, mereka kawin. Akhirnya dan juga dalam pertemuan antara dunia nyata dengan dunia maya, saya sudah dapat pesan kalau memang kamu cari keturunan di lembah ini ya silakan saja, kalau dapat perempuan ya dapat dengar itu, hanya kawin ada anaknya sudah ya, kemudian punya anak. Nah di sini setelah itu mereka punya beberapa orang anaknya juga menyebar. Ada yang ke daerah-daerah dari masing-masing ini nanti akan membangun koloni-koloni masing-masing punya komunitas. Jadi anak pertama, kedua, sana itu berangkat akhirnya berkembang Kota Palu ini konon kabarnya karena tidak ada budaya tulisan. Nah di sini akhirnya terbentuklah satu komunitas masyarakat di Kota Palu ini. Kenapa dikatakan bangsa Kaili atau suku Kaili? Dulu konon kabarnya ada pohon Kaili ya, pohon Kaili itu pohon yang sangat besar, itu banyak di lembah ini. Pengertian Kaili ini kan ada dua, ada no Kaili mengalir dari atas ke bawah. Kenapa pada mula cerita ini suku Mandar itu dari atas dia ke bawah, dia mengalir no Kaili. Makanya di daerah kita ini namanya Kaili karena ada pengertian, ada satu karena ada pohon Kaili, ada satu yang Kaili tadi mengalir. Nah di sini beberapa saat kemudian seperkembangan zaman jadilah tempat ini. Makanya di daerah bangsa Kaili ini itu tidak pernah berkelahi dengan bangsa Mandar, tidak pernah. Kenapa? Karena menurut cerita ini bahwa bapak bangsa Kaili ini itu berasal dari Mandar, sementara si perempuan ibunya ini berasal dari Lembah Palu. Makanya setiap ada pertengkaran itu kalau sudah masuk orang Mandar ke situ untuk memberi wejangan itu pasti berhenti. Kenapa? Karena itu bapak mereka. Nah begitu juga sebaliknya, kalau ada pertengkaran di daerah Mandar sana, itu yang bisa mendamaikan itu hanya seorang perempuan yang berasal dari Lembah Kaili sini. Itu ceritanya. Oke, kita lanjut.